sama dengan yang terukur. Misalkan kemarin X-ray ya, yang X-ray atau yang foto ya, video, itu yang ditangkap memang cahaya juga. Itu baik itu cahaya refleksinya atau hasil refraksinya. Ya, kalau misalkan X-ray itu kan berarti cahaya yang direfraksikannya. Itu masih cahaya, jadi nanti yang dibaca intensitas. Jadi itu sama dengan yang dipancarkan gitu ya. Nah, kalau misalkan berbeda, nah, berbedanya ini tergantung apakah yang terukur nanti yang diobservasi itu bisa langsung mencirikan keadaan objek. Kalau iya bisa mencirikan langsung keadaan objek, misalkan kalau dipetakan dalam ruang dua dimensi, misalkan itu sudah memang itu menggambarkan keadaan objek. Nah, itu masih teknik pencitraan. Ya. Nah, kalau yang tidak bisa, nah itu baru tomografi. Harus ada proses rekonstruksi, ya kan? Nah, ini contohnya ya. Impol yang back projection ini salah satu contoh dari metode di tomografi. Jadi saya lagi review dulu. Jadi tomografi ini ujungnya nanti adalah mendapatkan citra atau gambar image yang gambar itu sebenarnya merupakan pemetaan nilai dari variabel yang menggambarkan keadaan sistem atau parameter fisis yang menggambarkan keadaan sistem ya, itu dipetakan dan itu menggambarkan bagian dalam. Tapi bagaimana kita melihat dalam dari pengamatan dari luar saja gitu ya. Nah, sehingga kemarin dicontohkan untuk mendapatkan nilai parameter fisis itu yang diperoleh itu tidak hanya satu nilai ya. Jadi misalkan kemarin permukaan yang di dalam itu, slice itu, tomo yang penampang yang di dalam itu tuh dibagi menjadi beberapa segmen. Ya. Jadi misalkan saya gambarkan di sini ya. Ini bisa saya sini. Jadi kalau penampang ya, gini. Nah, ini si penampang ini dibagi menjadi beberapa segmen nanti ya. Nah, segmen-segmen gitu. Nah, nanti setiap ini menggambarkan satu nilai sendiri ini satu segmen ini misalkan ya, kalau kemarin contohnya kalau di electrical ini resistivitas atau konduktivitas misalkan rho ya. Nah, ini rho 1. Nanti di sebelahnya ini rho 2 bisa beda ya. Nah, gitu terus seperti itu rho 3. Nah, ini penomoran juga nanti ada aturannya. Nah, ya. Nah, jadi ini kalau misalkan si penampangnya ini dibagi menjadi 100 misalkan ya, 100 nilai rho. Artinya kita harus mendapatkan ada dari mulai rho 1 terus sampai rho ke 100. Nah, jadi ada 100 variabel. Jadi mencari 100 variabel, nah seperti di persamaan linier, Anda tahu ya, eliminasi substitusi itu kan salah satu contoh dari metode untuk mendapatkan parameter atau variabel. 2 variabel, maka kita perlu 2 persamaan. Untuk mendapatkan 3 variabel x, y, z, kita butuh 3 persamaan dan seterusnya. Jadi bayangkan kalau kita butuh untuk mendapatkan 100 variabel yang nggak diketahui, artinya kita harus memiliki 100 persamaan minimal. Nah, dari mana 100 persamaan itu? Nah, 100 persamaan itu diperoleh dengan cara kita menstimuluskan ya satu besaran, kemudian nanti kita baca. Tapi kalau hanya sekali satu sudut pandang saja, itu masih belum ya, paling data yang diperoleh berapa. Makanya kemarin saya contohkan diputar ya, diputar terus ya, semakin banyak sudut pandangnya berarti nanti semakin banyak ya. Jadi kalau sudut pandangnya diubah-ubah gitu ya, nah, terus itu dari sekeliling gitu ya,
Nah, ini tergantung ya berapa deltanya ini, delta perubahan sudut sudut pandangnya itu. Nah, kalau kita memerlukan banyak data ya, karena misalkan ini segmennya banyak ini, maka ini kita harus perkecil deltanya ini. Jadi sudut pandangnya itu digesernya kecil-kecil ya, sehingga sepanjang 360 derajat itu, nah nanti kita bisa dapatkan jumlah sudut pandang yang banyak karena delta t-nya kecil kan gitu. Kalau delta theta-nya ini besar, misalkan 45 derajat, itu kan berarti hanya berapa sudut pandang ya. Satu putaran itu paling hanya berapa? 4 paling gitu ya. 6. Nah, jadi nanti data yang dibaca di sini ya. Nah, itu entah itu merupakan data hasil emisi, transmisi ya, atau refleksi. Jadi ini kan tergantung penempatan si receivernya. Nah, kalau dia di seberang di sini si receivernya, maka berarti yang ditangkap di sini kan ini adalah transmisinya, jadi yang diemisikannya. Tapi kalau misalkan si transmitternya dengan receivernya saling berpinggiran gitu, bertetangga, misalkan ini array dari transmitternya, receivernya di situ juga gitu ya. Jadi maka sebenarnya yang ditangkap di sini adalah hasil refleksinya. Ya. Nah, nanti data yang terbaca di receiver itu kalau dikumpulkan dari semua sudut orientasi, nah itu yang kita sebut sebagai data ini sinogram. Nah, ingat baik-baik ya. Jadi sinogram ini adalah data yang terbaca di receiver dari sekian sudut proyeksi. Itu namanya sinogram. Nah, sekali lagi sinogram ini bisa saja menggambarkan keadaan sistem langsung, ada yang bisa, ada yang tidak. Contohnya ini ya, misalkan. Nah, ini bentuk sinogram. Ini gambar yang kiri misalkan, ini adalah data dari semua sudut proyeksi yang digabung, dan ini sudah mencirikan keadaan di dalam ya. Ini sudah terlihat ini bentuk-bentuk objek di dalamnya. Jadi ada yang bisa langsung seperti ini. Ada juga yang gambar sebelah kanan ini contohnya. Ini kan sebenarnya masih abstrak ini. Ini kan masih belum bisa menggambarkan keadaan objek di dalam. Ya, ini nggak terlihat jelas ini gambar apa yang sebelah kanan. Karena artinya si data yang terbaca dari sensor itu kalau dipetakan ya begini, tidak mencirikan. Ya, ada juga yang kiri. Nah, itu sinogram ya. Jadi itu sinogram itu data mentah yang terbaca di receiver. Gitu. Jadi dari semua sudut pandang tadi digabung. Oke. Nah, ini contoh gambaran ya. Tergantung pemancarnya juga. Nah, ada pemancar yang satu titik kayak ini contoh aja ya, satu titik. Ada pemancarnya kayak kemarin juga membentuk array, membentuk garis. Jadi pemancarnya tidak satu titik, tetapi banyak titik membentuk sebuah garis ya, seperti misalnya begini nih ya. Nah, jadi pemancarnya mungkin banyak titik juga. Nah, jadi ini bisa dipancarkannya separalel tuh, gitu ya. Nah, tapi juga bisa titik. Nanti kita lihat di akhir presentasi ini ya, ada yang sifatnya paralel begini, ada yang satu titik, jadi sifatnya begini, menyebar gitu ya. Nah, yang langsung tadi, yang langsung seperti video, foto ya, makanya itu yang disebut dengan radiografi. Jadi radiografi itu artinya gini, coba lihat ini ya, ini objeknya ini nih. Objeknya ini ya, kemudian hanya dengan pakai X-ray, misalkan sumbernya X-ray dipancarkan, dan hasil transmisi atau emisinya ya, itu yang ditangkap di tin film ya, film tipis di sini. Kalau dulu ya sebelum zamannya sekarang ya, di mana foto itu kan pakai film, jadi dibuat negatifnya gitu kan, baru dicetak foto. Sekarang kan
langsung digital ya, dari HP itu bisa langsung di print gitu ya. Nah, dulu kan pakai film. Jadi itu untuk menangkap intensitas emisi yang ditangkap hasil dari pancaran dari source sumber. Nah, nanti kan kalau di bagian-bagian tertentu yang terhalang oleh objek yang mau kita identifikasi, maka di situ akan ada perubahan intensitas. Jadi di tengah sini nih ya, yang gambar ini itu pasti itu menunjukkan intensitas yang berbeda dengan di daerah yang lain, misalkan di sini. Nah, sehingga perbedaan intensitas yang ditangkap di sini itu sudah bisa menggambarkan keadaan sistem. Nah, yang seperti ini, sifat-sifat yang seperti disebut dengan radiografi, dan ini sudah langsung 2 dimensi ya. Receivernya berupa film ini kan sudah lembaran ya, 2 dimensi sudah. Makanya nanti si proyeksi intensitas yang tertangkap di film tadi itu sudah proyeksi yang seolah terdistribusi dalam koordinat masing-masing ya. Jadi sesuai koordinatnya ya. Misalkan di titik ini ya, titik ini memang ini sudah menggambarkan keadaan di keadaan objek yang berada di jalur itu ya. Misalkan di sini di kiri bawah gitu. Jadi ini sudah secara langsung intensitas yang dibaca di sini, yang ditangkap di sini itu sudah sesuai dengan koordinatnya. Itu radiografi. Nah, ada juga yang ditangkapnya itu tidak oleh kayak ini thin film ya, film tipis, tetapi oleh oleh beberapa sensor membentuk array kayak gini. Jadi mungkin di sini ada banyak sensor receiver untuk menangkap. Tapi sensor-sensor ini membentuk array satu dimensi ini kan, jadi membentuk garis aja. Nah, sehingga ini masih belum bisa menggambarkan utuh ya keadaan. Ini kan objeknya 3 dimensi sebenarnya. Jadi ini hanya baru menggambarkan penampang ini saja kayak ini. Nah, ini baru menggambarkan penampang ini aja. Ya, penampang yang dibatasi oleh cahaya, kalau ini cahaya ya, X-ray, sinar X yang dilalui itu aja. Berarti kalau ada daerah yang di atasnya dengan di bawahnya ini belum terdeteksi. Jadi ini perlu dilakukan pergeseran ya. Kalau mau memetakan permukaan di atasnya, berarti ini si sumbernya source-nya harus digeser ke atas, geser ke bawah gitu ya. Jadi sehingga nanti kita dapatkan proyeksi garis-garis yang banyak gitu ya. Nah, garis-garis tadi kalau digabung ya bisa jadi menjadi sebuah gambar permukaan 2 dimensi gitu ya. Nah, bisa jadi seperti ini. Nah, tapi ada kalanya kalau ini kan langsung nih, memang intensitas yang terbaca di film itu sudah menggambarkan keadaan sistem. Jadi kalau yang terhalang misalkan intensitasnya menjadi lebih rendah di situ, sudah bisa menggambarkan. Tapi kalau yang masih belum ya, bahwa belum tentu misalkan intensitas yang rendah itu adalah di mana di situ titik itu ada penghalang, ada objek. Nah, kalau belum pasti maka harus dilakukan proses rekonstruksi. Makanya di sini ada disebut dengan computed tomography, Jadi ini tomografi. Jadi tomografi itu ya dalamnya ada computing gitu, ada compute, ada menghitung, rekonstruksi itu kan menghitung. Jadi ada proses menghitung dulu dari data-data satu dimensi ya, kemudian digabungkan menjadi ini ya, menjadi gambar 2 dimensi. Nah, itu ya. Nah, ini data ini disebut dengan data proyeksi ya. Ada yang proyeksi langsung, nah ini juga proyeksi, cuman proyeksi yang ini kan proyeksinya langsung 2 dimensi, yang ini proyeksinya itu masih 1 dimensi. Ya, ini hasil data proyeksinya. Gitu. Jadi proyeksi dari sumber sini. Ya, gitu. Nah, metode rekonstruksi yang tadi ya, yang harus melakukan computing, perhitungan, ya ada yang langsung tadi ya, langsung hanya tinggal
menggambarkan saja nilai-nilai yang terbaca di sensor penerima ya langsung. Ada juga yang tadi melalui proses perhitungan dulu, jadi tidak langsung. Yang compute itu yang ini, jadi yang ini ya, yang kita bahas ini sekarang yang ini ya. Kalau yang ini ya ini sudah tidak perlu computing lagi yang ini mah ya. Yang proyeksi yang langsung seperti ini, X-ray ini yang biasa di tempat ronsenan gitu ya. Nah di tempat ronsen itu masuknya radiografi ini nggak ada proses computingnya di situ. Nah tapi kalau tomografi bukan yang ronsen itu bukan nggak termasuk tomografi ya. Nah yang masuk tomografi itu ini yang ada proyeksi balik, jadi ada proses menghitung ya dari besaran yang tadi besaran proyeksi menjadi besaran atau parameter fisis yang menggambarkan keadaan. Nah, makanya di sini ada istilah proyeksi balik atau back projection. Jadi proyeksi tadi ini kan objek dipancarkan stimulus terbacalah di sini. Nah, ini proyeksinya nih. Yang terbaca di sini proyeksinya. Nah, dari nilai proyeksi ini kemudian untuk mendapatkan nilai ini parameter di sini. Nah, ini disebut dengan proyeksi balik. Jadi ini lihat kembali lagi arah dari sini ke sana ya. Jadi ini dikasih stimulus kemudian sampai mendapatkan data yang ini namanya proyeksi. Nah, proyeksi balik itu artinya bagaimana dari data ini nah kita ingin mendapatkan nilai-nilai yang ada di sini. Ini kan terbaca tuh. Nah, ini diperoleh kalau kita. Nah, bagaimana menentukan nilai-nilai yang ada di sini? Nah, ini disebut dengan proyeksi balik. Nah, atau bahasa Inggrisnya back projection. Ya, ingat ini ya. Nah, konsep-konsep seperti ini, istilah-istilah apa itu projection, apa itu back projection, harap diingat. Ingat nanti minggu ke-4 atau 5 ya. Kita ini pokoknya selesai materi ini kita akan adakan kuis dan kuisnya teoritis ya. Ya nggak ada hitungan, cuma gini-gini aja nih. Ya, Anda diuji pemahaman tentang kayak gini-ginian. Makanya harus diperhatikan. Nah, yang proyeksi ini ada yang sederhana ya, simple proyeksi, ada yang disebut dengan filter projection. Jadi ini bukan berarti tidak sederhana ya. Ini menggunakan algoritma misalkan ini ya metode Fourier dan atau konvolusi misalkan. Ya kalau ini simple tuh hanya aljabar biasa aja mungkin dari bentuk bentuk integral ke bentuk non integralnya diferensial dan seterusnya ya. Nah ini yang analytical ya metode analitik. Ada lagi versusnya selain analytical ada aljabar. Ini aljabar ada 3 ya, ada ART, ya, algebraic, bahasa Inggris aljabar kan algebraic ya, algebraic reconstruction technique ya. Ada 3 nih, nanti kita lihat. Nah, oke ini yang simple back projection. Nah, kita lihat ya. Ini misalkan objeknya nih. Ini objeknya yang mau kita gambarkan, yang sebenarnya seperti ini. Ya. Nah, kemudian ini dikasih stimulus ya. Ada besaran eksitasi yang diberikan, dipancarkan ke sana. Kemudian dia berinteraksi si variabel stimulus ini dengan ini dan nanti hasil interaksinya dibaca. Nah, tentunya ini dengan berbagai sudut proyeksi ya. Total akhirnya kita dapatkan nah gambar kayak gini. Ini yang tadi kita sebut sebagai sinogram ini. Ya. Sinogram yang ini. Atau dalam bahasa transformasi nanti kita sebut yang ini tuh data ini data hasil proyeksi dari ini besaran stimulus setelah melalui objek dan ditangkap di sini. Ini ruang ini disebut dengan ruang radon namanya. Ya, ini hanya istilah saja. Jadi ruang radon itu adalah dimensi untuk menggambarkan
data-data sinogram ini. Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan back proyeksi itu berarti dari ruang radon dikembalikan ke ruang real. Nah, ini real ini. Ya, ruang realnya. Real objeknya yang mau yang mau dicari kan besarannya. Nah, realnya ini. Jadi dari ruang radon menuju ruang real diubah menjadi ruang real. Nah, itu disebut dengan proyeksi balik atau back projection. Nah, coba lihat yang gambar kanan ini mungkin akan lebih membantu secara teknis. Lihat nilai-nilai besaran fisis yang menggambarkan keadaan objek ini, misalkan kita definisikan ini sebagai fungsi f x, y. Ini f sebuah fungsi atau ini menggambarkan nilai lah. Nilai. Misalkan kayak tadi ya. Ini nanti ini kan dipecah-pecah menjadi beberapa segmen. Nah, gitu. Beberapa segmen ya. Nah, segmen pertama ini kan menempati satu koordinat ya. Ya enggak satu koordinat sih, tapi karena dia segmen kan lumayan besar, jadi menempati range segmen itu. Karena dari X berapa sampai X berapa. Jadi kita harus definisikan di sini suatu koordinat. Kalau misalkan koordinat kartesian XY gitu ya. Nah, maka segmen yang pertama ini pasti dia menempati titik pusatnya. Ini yang mewakili aja lah. Titik pusatnya koordinatnya di berapa koma berapa. Ini nih segmen itu dalam koordinat kartesian ini itu X, Y-nya berapa. Nah, ini menempati X, Y-nya berapa. Dan nilainya di situ, nilai variabel fisisnya misalkan ini keadaan objek ini tuh bisa dilihat misalkan anomalinya itu kalau resistivitasnya kecil gitu, atau sebaliknya. Berarti resistivitas bisa menggambarkan keadaan objek. Maka F ini berarti ini kan F itu fungsi masih general ya. Berarti F ini menggambarkan rho gitu. Jadi nilai rho ini pada segmen pertama dengan koordinatnya di mana X, Y-nya gitu. Ya. Nah, itu yang disebut dengan fungsi objek tuh ya. Fungsi objek 3 dimensi itu fungsi objek itu ingat baik-baik, nanti akan muncul nih di kuis. Fungsi objek ini menunjukkan nilai parameter fisis yang dicari dari objek. Ya. Dan dia merupakan fungsi dari koordinat. Ya, nih. Jadi kalau misalnya ini dibagi menjadi 100 segmen tadi, maka ada 100 koordinat ya, 100 pasangan X, Y. Atau mudahnya gini lah ya kan, kalau misalkan bentuk objeknya beginilah ya. Nah, ini kan di sini ini kalau didefinisikan koordinat kartesian begini, nah, titik yang ini bisa jadi ini ini adalah koordinatnya 1,1 gitu kan. Yang ini adalah 2,1 gitu kan. Gitu. Kemudian 3,1 gitu kan. Yang ini. Dan yang ini 4,1 dan seterusnya ya. Sampai titik terakhir di sini nih. Berarti ini berapa? 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ini 4,4. Gitu. Jadi ini array-nya 4 kali 4 berarti ada 16 segmen. Nah, gitu ya, itu yang disebut dengan ini ya. Dan nilainya ini berapa di sini? Ya, nilainya. Jadi ini nilainya menggambarkan misalkan ini kalau apa? Kalau anomalinya ada di tengah misalkan mencakup misalkan 4 ini nih. Nah, ini nih. Ini 4 segmen di tengah misalkan bolong gitu. Bolong atau ya pokoknya berbeda lah. Itu dicirikan oleh di sini berarti nilai resistivitas pada berarti koordinat berapa ini tengah ini ya. Berarti ini 2,2 ya. 2,2 kemudian rho dari berapa ini? 2,3 kemudian rho dari 3,2 yang ini ada 4 tuh ya. Dan rho 4,2. Nah, gitu. Jadi
4 nilai segmen ini misalkan nilai rho-nya sama 2, 2, 2, 2. Nah, yang lain selain itu misalkan rho-nya ini 1. Nah, itu jadi kalau digambar ya, berarti kita punya misalkan yang ini ya, yang tengah ini yang 4 segmen ini kalau digambar nilainya 2, misalkan ini warnanya biru gitu ya. Kemudian yang sisanya yang ini yang angka 1 ya nilainya selain yang 4 segmen ini berarti ada berapa? Ada berapa segmen itu sisanya? Nah, itu misalkan nilainya 1, warnanya lain. Nah, itu kan mencirikan itu. Nah, itu disebut dengan fungsi objek ya. Fungsi objek itu seperti itu. Nah, di sini di titik di mana kita meletakkan sensor ya untuk mengamati proyeksinya. Nah, nilai proyeksinya, nah itu disebut ini di nilai proyeksinya adalah disebut dengan transformasi radon fungsi. Jadi P ini. Jadi P ini menggambarkan nilai, misalkan tadi kalau itu intensitas yang dipancarkan, maka menggambarkan intensitas total di setiap titik di sini, sepanjang garis ini di sini. Ini P. Nah, ini kenapa di sini integral? Nah, karena ini penjumlahan. Misalkan gini ya. Nih, garis yang ini aja nih. Ya, sampai ke sana. Nah, nilainya ini dalam koordinat ini kan, nilainya sekian ini. Nilainya sekian. Nah, sekian nilainya. Nah, nilai ini adalah hasil penjumlahan dari ini. Sinar yang melewati objek ini melewati berapa segmen nih? Misalkan 1, 2, 3 lah. 3 segmen. Ya. Maka segmen ini berapa nilai rho-nya, segmen ini berapa nilai rho-nya, segmen ini berapa nilai rho-nya. Ya kan, karena ini kan F ini adalah nilai rho, kalau tadi misalkan. Kalau fungsi objektif ini menggambarkan nilai rho, maka ini rho yang segmen-segmen yang dilalui oleh garis itu, sinar itu, diintegralkan, berarti ini kan dijumlahkan. Nah, menghasilkan nilai ini. Nah, jadi nilai proyeksinya itu adalah hasil penjumlahan dari setiap nilai-nilai rho pada garis itu. Makanya di sini integralnya pada theta tertentu. Ini ada theta nih. Jadi ini ada nih. Ada 2 nih. Ada theta dan ada T. Theta ini menggambarkan ini kalau ada sekian garis, ada sekian 10 garis misalkan, 10 sinar yang paralel merambat ke sana. Tapi semuanya paralel dengan orientasi sudutnya theta. Sudut theta itu kan berarti sudut terhadap, misalkan terhadap ini nih. Nah, dia kan begini, misalkan paralelnya. Nah, maka sudut yang dibentuk dari garis ini vertikal ke garis-garis yang paralel ini berapa? Ini Pak sama ini. Karena paralel berarti yang satu sudut gitu. Jadi seolah kayak kemarin ilustrasinya kita mau memancarkan senter dari satu jendela. Nah, itu berarti satu theta, satu jendela itu satu theta. Ya. Nah, pada theta tertentu, nah di situ kan ada misalkan kita menggunakan 10 pemancar, 10 transmitter. Ya, nah, maka berarti ada 10 nilai T. Berarti T1 misalkan, T1 menggambarkan pemancar 1, T2, T3 sampai T10. Itu karena dalam satu array tadi ada 10 sensor. 10 transmitter, sorry. Ya. Nah, itu berarti masing-masing nanti itu akan berbeda proyeksinya. Misalkan ini ya nih kalau di tengah ya, lihat. Ini kan karena bentuknya elips nih ya. Kalau di tengah ini kayaknya paling banyak area atau daerah dari objek yang tersasar gitu ya, terlewati. Jadi mungkin jumlah segmennya paling banyak ini setengah, makanya kemungkinan nanti nilai ininya, nah ini paling besar puncaknya, puncak proyeksinya ada di tengah-tengah itu. Karena hasil penjumlahan dari sinar yang paling banyak melewati segmen objek tadi.
Nah, gitu ya. Jadi ini P itu ya. P ini adalah dikatakan sebagai transformasi radon fungsi Fxy. Jadi disebut dengan transformasi radon itu sebenarnya ya jumlah, tinggal fungsi objek, fungsi objeknya Fx, Y-nya itu diintegralkan. Gitu. Diintegralkan sepanjang garis itu untuk setiap theta. Untuk setiap theta dan untuk setiap t. Jadi kalau misalkan tadi untuk satu theta misalkan kalau tadi ada transmitternya 10, array itu mengandung 10 transmitter, maka satu theta itu berarti ada 10 data. Ada 10 nilai P. Ya, untuk satu theta. Nah, ada 2 theta berarti ya ada 20 begitu aja. Jadi kalau misalkan ini diputar ya, kalau ini diputar gitu sepanjang 360 derajat itu, kalau misalkan diputar dengan delta tetanya per 60 derajat, ya udah 360 bagi 60 kan berarti 6 ya. Kita mendapatkan 6 nilai theta. 6 nilai 6 proyeksi. Untuk setiap proyeksinya ada 10 data. Karena 10 T tadi, 10 T. Karena ada 10 array. Berarti totalnya sebenarnya ada 6 arah proyeksi dikalikan 10, 60. Jadi ada 60 nilai P. Ya, nilai proyeksi. Nah, itu. Itu kira-kira ya gambarannya. Nah, ini P ini adalah nilai proyeksi. Nah, nilai proyeksi kan, karena yang ditangkap di sini. Nah, berarti tujuan kita adalah mendapatkan nilai F sebenarnya. Ya, justru F ini nggak diketahui gitu loh. F ini, setiap F ini nggak diketahui. Kita hanya bisa mendapatkan data hasil pengukuran proyeksinya, P-nya. Ini yang terukurnya ini adalah proyeksinya. Nah, dari yang terukur nilai proyeksinya ini untuk mendapatkan fungsi F-nya itu yang kita sebut sebagai back proyeksi. Ya, jadi bagaimana mendapatkan F ini dari P. Dari P berarti dibalik ya. Kalau fungsi radon itu adalah fungsi proyeksi. Ya, fungsi dari F menjadi P. Tapi kalau dari P menuju F itu disebut dengan bukan anti proyeksi, back proyeksi. Oke, paham ya sampai situ ya? Oke, tapi ini tidak teknis ya nanti tomografi ini ya. Tidak sampai Anda disuruh menghitung kayak gini-gini. Tapi ini kira-kira seperti itu pemahamannya. Ya, tapi bagaimana cara menghitung fungsi radon, transformasi radon, Anda itu boleh eksplorasi sendiri ya. Jadi di sini di kuliah ini hanya men-trigger, kecuali kalau ini tomografi sudah jadi mata kuliah wajib, nanti saya akan arahkan ke yang lebih teknis. Karena ini mata kuliah pilihan, kalau tomografi sampai dalamnya itu ngitung transformasi radon gitu ya, mencari back proyeksinya, banyak teknis begitu, kabur itu semua ya. Walaupun nggak susah sebenarnya, jadi nggak ada alasan karena nggak bisa ngitung, terus akhirnya ya karena ini pilihan, jadi saya titik fokusnya hanya ke pemahaman ya, jadi tidak sampai ke teknis. Oke, teruskan ya selanjutnya. Nah, ini contohnya, ini gambaran aja tadi. Seperti yang saya bilang tadi, ini tergantung ya, kita menggunakan transmitternya itu mau banyak atau satu. Kalau banyak, transmitternya kayak ini sumbernya banyak nih ya. Nah, sumbernya ini banyak, ini membentuk array. Gitu ya. Nah, maka nanti setiap transmitter ini ditangkap oleh setiap receiver. Jadi satu transmitter ditangkap oleh satu receiver. Jadi kalau ada 10 transmitter ada 10 receiver. Jadi keduanya secara simultan bareng. Bareng memancar tetapi masing-masing ditangkap oleh receiver masing-masing.
Ya, jadi tidak saling ini ya, tidak saling jadi ini independen antara satu pasangan transmitter receiver dengan pasangan transmitter receiver yang itu saling independen. Cuman memang dikerjakan bareng gitu, simultan. Ya, gitu. Dalam satu sudut proyeksi. Nah, ini bisa diputar. Nah, ini disebut dengan parallel beam namanya. Jadi nanti kita dapatkan misalkan ini sudut proyeksi pertama, nah dapat proyeksi P theta 2 ini P theta 1. Ini P theta 1, ini berarti ini yang pertama ini yang kedua ya. Jadi dari sini digeser ke sana. Jadi pada saat parallel beam yang pertama dengan sudut theta 1 ini sudutnya theta 1, kita dapatkan proyeksinya P theta 1 ini ya. Nah, pada saat digeser ke situ dengan sudut theta 2, nah kita dapatkan ini proyeksinya P theta 2. Gitu ya. Itu paralel beam. Nah, ada juga yang tadi sumbernya 1 titik. Nah, kalau sumbernya 1 titik, bagaimana nih sudut tetanya? Nah, sudut tetanya diwakili oleh, bukan teta di sini untuk membedakan antara paralel beam dengan pen beam ya. Paralel beam itu tadi kita gunakan theta lah ya. Di sini kita gunakan beta. Ya. Beta. Jadi beta ini sudut yang dibentuk dari sumbu Y misalkan ya sebagai acuannya terhadap garis yang paling tengah. Gitu aja. Jadi kita anggap baris paling tengah ini, sinar yang paling tengah ini mewakili orientasi grup gitu. Dengan sudut beta 1 ini ya misalkan. Nah, kemudian untuk proyeksi berikutnya digeser ke sana dengan sudut beta 2. Jadi ini nih ya. Beta 1 ini berarti sinar yang paling tengah ini mewakili sudut proyeksi. Nah, beta 2 ini ya yang ini. Ini beta 2. Ini beta 1. Gitu ya. Nah, itu sudut-sudut proyeksinya untuk masing-masing baik paralel beam maupun pan beam. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya sama ya. Bagaimana menghitung transformasi radonnya tadi ya, nilai proyeknya sama aja. Ya, artinya kita harus mengidentifikasi koordinat-koordinat yang dilalui gitu, oleh setiap beam ya, setiap pancaran ini. Ya, ini nanti kan ada harus ada list misalkan nih untuk sudut proyeksi beta 1, nah kan itu ada 10 misalkan, berarti ada 10 T1, T2 sampai T10. Nah, yang dilewati oleh T1 itu, nah itu segmen yang mana saja. Yang dilewati oleh T2 segmen yang mana saja, itu beda-beda nanti. Nah, jadi kita harus mengetahui atau menghitung ya, ini bisa ditentukan ya. Ditentukan ini sebenarnya melewati segmen mana saja. Oke. Ini salah satu contoh saja ya. Ini contohnya. Nah, tomografi itu ini apa yang disebut dengan phantom ya, sila phantom. Tomografi itu bertahap. Jadi sebelum langsung ke objek realnya, misalkan gini, misalkan teman saya saja yang S3-nya ini dosen UNER sekarang, kaprodinya di biomedis di UNER. Dulu tuh teman saya waktu S3, dia itu menggunakan ultrasonik ya untuk memetakan gambar rongga dada di dalam. Jadi posisi jantung, paru dan seterusnya seperti apa, ya. Nah, dia bikin prototipe perangkatnya, sensor dan pemancar ultrasonnya ya, yang ditanam ya, ditempel di sepanjang sisi dari rongga dada, dari tepi itu kan berarti kan. Nah, itu tidak langsung ke objek realnya ya, dada manusia, tidak. Jadi stepnya adalah
pertama dia lakukan secara simulasi. Jadi secara simulasi itu tadi ya, ini nih contohnya nih. Dia membuat sebuah objek matematis lah. Jadi oh ini kayaknya rongga dada kayak gini nih bentuknya, gitu kan. Nah kemudian dia dari referensi dia coba lihat kalau tulang itu rho-nya berapa, kemudian kalau organ jantung itu rho-nya berapa, ya, kalau organ paru itu rho-nya berapa, itu pasti beda-beda rho-nya. Nah nanti dia bikin semacam ya apa ya, ini abstraksi dari realnya rongga dada dengan cara seperti ini. Jadi ini dianggap ini paru-paru misalkan, ini paru-paru. Rho-nya berapa? Nah, misalkan ini rho-nya 2. Jadi nanti segmen-segmen yang ngebentuk elips ini yang menggambarkan paru-paru rho-nya 2. Kemudian yang ini misalkan jantung gitu ya. Nah, jantung ini rho-nya berapa? 3. Nah, selain itu rho-nya 1 misalkan. Nah, ini yang disebut dengan phantom. Apa ya phantom? Objek abstraksi ya. Iya, yang digunakan pada saat simulasi perhitungan tomografi ya, jadi bukan yang sebenarnya, itu disebut dengan phantom. Nah setelah nanti tomografi dilakukan, misalkan oh ternyata hasilnya bagus nih ya, dengan mensimulasikan tadi dengan menggunakan phantom tadi ya, objek real yang sebenarnya disimulasikan, diwakilkan dengan phantom kayak gini. Diperolehlah misalkan hasil tomografinya kayak gini nih, udah bagus nih ya. Nah, setelah itu baru dicoba dulu. Tapi dicobanya tidak ke organ manusia langsung, tidak ke manusia langsung ya. Jadi kayak dulu beliau itu akhirnya harus beli ke pasar ya, bukan jantung manusia ya. Organ pakai binatang ya, kambing ya, itu kan nanti paru-paru kambing, jantung kambing dia beli dari pasar, kemudian dia taruh di dalam ruangan ya, di dalam wadah gitu ya. Nah, wadah itu bentuknya silinder, penampangnya itu menggambarkan penampang rongga dada manusia. Dan kemudian dia susun ya, si paru kambing di mana, jantung kambing di mana, itu menggambarkan posisi seperti manusia rongganya di mana. Kemudian ditaruh di tengah misalkan, nah kemudian dia isi dengan air gitu ya wadahnya. Jadi wadahnya kayak silinder gitu ya, kayak gini. Nah, wadah. Jadi ini paru di situ, jantung di situ, kemudian nanti sisanya diisi dengan air. Ya, kenapa diisi dengan air? Ya itu mensimulasikan keadaan rongga dada kita kan sebenarnya isinya dalamnya air sisanya ya. Ya kan air. Nah, kemudian ya dia pasanglah akhirnya dia transmitter receivernya di sepanjang dinding pinggir dari wadah tadi. Kemudian dia sama kayak tadi lakukan stimulus, baca hasilnya terus itu sampai dapatlah proyeksinya. Kemudian dia menghitunglah akhirnya rho di dalamnya, back proyeksi yang menggunakan back proyeksi tadi bagaimana rho di dalam sini. Itu tadi fungsi F ya. Fungsi F-nya itu hasil dari back proyeksinya, kemudian dia petakan dalam koordinatnya, dapatlah. Nah, setelah dia sukses, itu baru dia dulu datang ke, kebetulan di UNER, dia itu dosen di UNER, jadi dia kemudian UNER itu kan punya rumah sakit sendiri ya. Nah, dia punya koleganya sama dosen yang kerja di sana, akhirnya dia dicoba dipraktekkan di pasien-pasien di sana. Nah, itu kira-kira tahapannya ya. Tahapan bagaimana kita menguji prototipe tomografi kita. Nah, ini contohnya. Jadi kalau berupa phantom maka kita bisa atur ya, bentuk-bentuknya kan masih bentuk reguler lah. Misalkan bentuknya elips nih ya. Walaupun kan pada kenyataannya belum tentu sesempurna itu ya. Bentuk jantung atau paru itu kan tidak benar-benar elips ya. Nah, tapi misalkan bentuknya elips ya. Elips berarti kan kalau elips tahu tuh persamaannya seperti apa ya, kan seperti ini nih. Kalau elips itu X kuadrat per A. Nah, ini kan jari-jari kan ada disebut dengan major axis. Nah, kan di sini ada major axis, ada minor axis. Jadi jari-jari panjang, jari-jari pendek kan gitu elips ya. Nah, persamaannya kayak gimana? Nah, ini menunjukkan kalau misalkan persamaannya kurang dari 1, berarti ini menunjukkan keadaan atau titik di dalam elips.
Titik-titik dalam elips misalkan berarti kan di dalam sini. Nah, makanya ini misalkan dikasih row. Ada nilainya tertentu. Tapi di luar elips dibilang 0. Ya, berarti itu menggambarkan itu di luar elips, berarti nggak ada apa? Ya nggak ada objek gitu ya, nggak ada objek. 0 di luar elips berarti nggak ada objek. Jadi itu fungsi keadaan dari objeknya dinyatakan oleh fungsi f x y yang merupakan nilai rho. Nah, nilai rho kayak itu tadi ya. Mana yang dalam elips, mana di luar elips. Dalam elips berarti menggambarkan itu adalah objeknya yang mau dideteksi. Di luar elips itu berarti itu di luar objek yang dideteksi. Berarti itu rho-nya beda. Nah, dia ini coba disimulasikan dengan 10 buah elips yang berbeda-beda, koordinat pusatnya beda, kemudian nilai rho-nya beda-beda. Ini hasil dari simulasi nih ya. Tabel ini merupakan hasil simulasi aja sebenarnya. Misalkan ini ada 10 phantom, 10 buah elips ya. Nah, dengan koordinat pusatnya ini di sini ya, ini 0,0, ada di 0, sekian terus ya. Nah, ini adalah pusat koordinatnya. Kemudian masing-masing elipsnya ini dengan major axis dan minor axis yang berbeda-beda ukuran ya. Kemudian ini adalah jumlah rotation angle-nya. Ya. Ini ada refractive index. Nah, ada juga mungkin ada parameter tadi ya, koefisien refraksinya. Jadi untuk setiap objek bisa menghasilkan dipantulkannya berbeda ya, respon pantulannya berbeda, itu karena ada refractive index yang beda-beda. Nah, itu kita simulasikan hasilnya kayak gimana dengan mendefinisikan phantom seperti ini, kemudian dilakukan tomografi, hasilnya kayak begini. Gitu ya, ini contoh aja hasil dari simulasi dari penelitian orang. Nah, ini lebih detailnya lagi ya. Jadi untuk elips tadi misalkan kan ini kan. Nah, fungsi proyeksi yang ini itu, fungsi proyeksi ini misalkan ya. Fungsi proyeksi misalkan ini didapat seperti ini nih ya. Rumusnya diperoleh nih. Ini berarti ini hasil dari integral tadi. Kan P tadi ya, P theta, T itu ya. Nah, itu integral dari fungsi f x, y. Ya, ds. Ini untuk theta tertentu, untuk theta tertentu. Nah, nilai P ini hasil integrasi ini. Nah, misalkan ini diketahuilah hasil integrasi dari fungsi f ini adalah seperti ini nih. 2 kali rho AB ya. Nah, diperoleh ini seperti ini. Nah, ini diperoleh dari karena diketahui sih ininya fungsinya elips. Nah, ini proyeksi ya, ini proyeksi. Nah, nanti kalau kita mau mendapatkan fungsi f-nya itu berarti tadi ini apa? Nah, ini. Ya, jadi kalau dari fungsi P ya, fungsi proyeksi di integral balik berarti kan kalau di sini berarti diferensial ya kalau gitu ya. Ini kan kebalikan dari integral untuk mendapatkan fungsi f dari P. Itu adalah diferensial dari fungsi proyeksi. Sehingga nanti diperoleh seperti ini. Nah, yang ini tadi. Jadi fungsi keadaan objek yang elips tadi yang ini, kalau dimasukkan ke dalam transformasi radon tadi, diintegrasikan, maka menghasilkan ini. Ya. Nah, ini contohnya. Nah, kebalikannya berarti untuk mendapatkan F dari P ya ini harus diproyeksi balik, jadi diferensial. Ini kira-kira gambaran ya. Jadi saya kira saya hanya bisa menyampaikan gambaran umum saja bagaimana step by stepnya. Apa yang disebut dengan proyeksi itu yang harus dipahami aja dari sini konsepnya ya. Proyeksi itu apa? Big proyeksi itu bagaimana? Fungsi keadaan real apa? Kemudian fungsi proyeksi itu apa? Nah, itu aja ya, dipahami aja. Bagaimana cara menghitung teknisnya, Anda bisa cari referensi secara mandiri, Anda bisa belajar secara mandiri. Bukunya untuk tentang tomografi adalah ya, in English pasti banyak kalau Anda lihat di Google ya.
Itu tentang tomografi itu banyak. Atau seperti yang saya sampaikan juga di awal, dia ada referensinya juga di situ kan tentang bagaimana cara menghitung, bagaimana contoh-contohnya di situ. Atau bahkan di MATLAB itu kalau Anda lihat ada toolbox-nya sendiri untuk tomografi. Toolbox-nya sendiri. Jadi bagaimana tadi cara fungsinya sudah ada, fungsi untuk menghitung back proyeksi untuk mencari ini ya, mencari fungsi f dari proyeksi p itu bagaimana, itu ada, tinggal dimasukkan aja batas-batasnya ya, kemudian dari sudut-sudut tetanya berapa saja. Nah kemudian ini jarak, ini jangan lupa, nah ini ya, jarak antara satu sinar dengan sinar berikutnya kalau dia paralel itu ini berapa. Jadi ini yang seperti ini yang nanti dimasukkan parameter-parameter ini dimasukkan, kemudian sudutnya dalam satu putaran itu mau berapa sudut gitu ya, per 60 derajat, per 45 derajat, atau sebanyak-banyaknya. Kemudian si segmennya, si objeknya itu mau dibagi menjadi berapa segmen. Nah, jumlah segmen atau jumlah elemen atau segmen dari objeknya itu harus sinkron dengan jumlah tetanya ini. Gitu kan tadi bahwa kita seolah-olah kayak di persamaan linear ya, kemarin di analisis numerik misalkan, ingin mencari 3 variabel yang enggak diketahui, betul, ada 3 persamaan. Maka di sini pun kalau ini dipecah menjadi 100 segmen, maka untuk mendapatkan 100 data tadi, maka tetanya itu harus delta tetanya gitu berapa. Nah, jadi itu harus disesuaikan ya. Kalau misalkan delta tetanya terlalu besar, sementara segmennya kita setting banyak-banyak, ya nanti nggak dapat, nggak bisa ya, susah hitungnya. Nah itu kira-kira ya gambaran saja. Jadi di kuliah ini hanya memberikan gambaran saja tentang itu baru simple proyeksi ya. Ini kan judulnya, judulnya adalah simple back projection. Jadi simple back projection ya udah, intinya ini aja, P ya, theta T gitu ya, gitu aja. Integral F ini adalah sebenarnya fungsi radon. Gitu aja. Ini simple back projection. Jadi dari F ke P, nah ini disebut dengan proyeksi. Nah, proyeksi. Tapi setelah kita dapat P, mencari F, nah itu disebut dengan back proyeksi. Gitu aja sebenarnya. Ya, konsepnya itu aja. Ya, jadi bolak-balik. Tapi yang dicari itu nanti ini sebenarnya yang menggambarkan keadaan objek itu ini yang dicari. Ini yang dicari, ini yang terukur. Jadi dari yang terukur secara eksperimen tadi pakai sensor, rangkaian sensor ray tadi, kemudian bagaimana mendapatkan fungsi F. Nah, dikatakan simple ya karena ya hanya ini formulasinya. Ini disebut dengan transformasi radon. Gitu ya. Dan tadi setelah kita dapatkan nilai proyeksi, nah dimensi dari ini disebut dengan ruang radon. Ini disebut dengan ruang radon tuh. Apa yang disebut dengan ruang radon itu adalah dimensi untuk menggambarkan nilai proyeksi. Nah, ingat ini nih permainan kalimat kata-kata gini nanti akan muncul di kuis ya. Apa itu proyeksi? Proyeksi itu adalah ini ya. Proyeksi itu nilai P ya dalam ruang radon. Atau kalau dibalik, apa itu ruang radon? Ruang radon itu dimensi untuk menggambarkan nilai proyeksi, gitu kan? Itu. Jadi untuk mentransformasikan fungsi F, fungsi keadaan real menjadi nilai proyeksi P. Nah, itu menggunakan transformasi radon. Rumusnya hanya integral saja juga. Ini aja ya resumenya dari materi tentang simple back projection. Nah, nanti yang lebih ini lagi kan tadi seperti yang dibilang di sini. Nah,
Selain simple back projection, nanti ada filter back projection. Nah, ini pakai transformasi Fourier dan konvolusi. Ini pun di dalam kuliah tomografi kali ini tidak sampai juga kita menghitung menggunakan transformasi Fourier, ya, menggunakan konvolusi untuk mendapatkan apa tadi ya, fungsi keadaan sistem, gitu ya. Tapi lebih pada hanya pemahaman saja. Itu kira-kira untuk kuliah hari ini ya. Jadi nggak usah khawatir, ini kuliah tidak akan terlalu teknis ya, tidak banyak ngitung-ngitung, walaupun sebenarnya yang realnya sih tomografi dalemannya itu udah ngitung gitu ya sebenarnya. Yang ngitung-ngitung kayak gini nih ya. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Ya, ada. Oke, jadi untuk minggu ini mungkin off dulu tugasnya ya. Nanti disatukan aja pas kuis, nggak tahu minggu depan atau minggu depannya lagi ya. Kuisnya ya seputar tadi, nanya-nanya kayak gitu aja. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, sebelum saya akhiri, tolong di on cam supaya saya bisa capture. Nah, supaya bisa saya capture ya. Oke, jadi tidak ada tugas yang harus disubmit minggu ini, cuman ya silahkan kalau Anda mau mempelajari secara mandiri ya, lebih ingin memahami secara detail, Anda boleh, kalau beli bukunya mahal ya googling aja lah yang sepenggal ya, satu chapter tentang simple projection gitu ya. Anda searching aja di Google tulis simple back projection, klik nanti keluar apa. Saya baca-baca aja lah ya, banyak mandiri lah dan mulai otodidak saja. Saya kuliah ini hanya menstimulus saja. Oke, nah kalau mau realnya nanti boleh aja tugas akhir. Pak, saya mau benar-benar real, bisa menghitung itu, bisa mendapatkan apa hasil gambar image gitu. Oh, nanti realisasikan aja dalam tugas akhir, nanti boleh lah tentang tomografi nanti ke saya. Oke. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa minggu depan, atau minggu depan atau minggu depannya lagi, kita akan kuis. Ya, tergantung kita lihat materinya. Apakah selesai sampai materi kuisnya sudah ada. Cuman tinggal ngejar aja nih materi perkuliahnya. Ya, kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak.